Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Nur Master Project 19. Hari ini kita acara Kopi Morning tentang perkoperasian tanggal 2 Desember 2023 bersama Bapak Wali Kota Cilegon, Bapak Heldi Agustian. Selamat menyaksikan, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya. Waktu Hari Koperasi tahun 2023 dapat penghargaan tentang sebagai penggerak koperasi kalian. Nah ini teman-teman dari Rekapur ingin mengundang Paul untuk berdialog, Pak. Jadi ini ada dari koperasi karyawan, ada juga ada dari Indakiat, ada koperasi guru. Yang satu belum sudah hadir ya, Pak. Yang satu hadir, perwakilan dari koperasi syariah juga ada Dewan Pengawas Syariah juga, Pak. Terus ada koperasi guru, koperasi perempuan, UMKM juga ada, dan ini ada koperasi industri, Pak, yang baru berdiri, alhamdulillah sudah produksi. Terima kasih, Pak. Ini Bapak Dirut pasti bawahnya dan begini, kalau begini Tangsel, kalau begini Cilegon. Kenapa? Karena saya bikin tagline ini cinta Cilegon. Insya Allah masyarakat Cilegon semuanya jadi orang-orang yang cerdas. Ya. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin wal akibat lil muttaqin wa udwana ila al-karim waktu salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih Kepala Dinas Koperasi Pendidik, Deko Tidak, ya Pak Herman, Pak Kantor, berikut dengan teman-teman semua yang hadir pada hari ini. Ini selaku Basnas atau selaku Koperasi? Dewan Pengawas Syariah, Pak. Udah pasta semuanya. Bapak, ibu-ibu yang kami hormati pada waktu yang berbahagia ini, saya senang banget hari ini bisa kumpul bareng-bareng, bisa kopi bareng. Saya bilang Pak Didi, wali kota kapan istirahatnya Pak Didi? Ya udah, teman-teman mau kumpulnya misalnya ada satu, oke, saya bilang gitu. Oke, itu lah, saya bilang gitu. Baik. Yang pertama adalah mindsetnya bahwa pertumbuhan ekonomi Cilegon ini memang sangat diperhatikan sama pusat. Cilegon ini salah satu kota di mana Cilegon ini menjadi tolak ukur untuk inflasi. Sertifikasi halal, apalagi ini? Izin edar, paten merek, expired, bersifat, semua kita gratiskan. Bahkan pinjaman 1-3 juta, kami lagi upayakan lagi sampai dengan 10 juta, kita kasih dengan 2%. Bagaimana UMKM Kota Cilegon ini kalau dilihat berbeda, Pak? Kemasan-kemasannya berbeda, Ipang udah tidak lagi katakanlah pakai celobong, ya, dibawa ke Jogja, kerja di jalan, selesai. Ya kan? Kalau sekarang kemasannya udah mulai berbeda-beda, Pak. Ya, nah, tentu ini tidak mudah kalau tidak ada upaya. Pengangguran dengan industri yang begitu besar di Kota Cilegon, kita punya 322 industri, data terakhir 121 itu PMA. Coba bayangin, 322 industri di Kota Cilegon, 121 itu adalah PMA. Gede banget, harganya gede banget, dari 12,69% ke 7,20%. Ya. Karena kenapa UMKM ini kita tingkatkan, Pak? Karena kenapa kita berikan beasiswa full sarjana? Itu salah satu juga penurunan, Pak. Enggak orang ini langsung nganggur, dia kuliah dulu. Dulu saya nyaman ini gara-gara pendidikan yang menurut saya nggak adil di Kota Cilegon ini. Gara-gara pendidikan 13 tahun saya berjuang. Kenapa? Ya itu tadi, coba bayangin, sekelas Purwakarta yang punya hotel di Royal Purwakarta, pemerintahannya ada di Purwakarta, lapangan golf abrak-abrak ada di Purwakarta. Satu SMP aja nggak ada di situ Pak Menteri. Sebelum awali mungkin saya lebih cenderung apresiasi dulu ke Pak Adi Sawali, karena walaupun memang ini ada permintaan tapi inisiasinya dari Pak Karos. Oke. Bisa gitu Pak, tapi faktanya memang seperti itu.
Tapi paling tidak kami dari Dekopinda agar momen seperti ini jangan cukup hari ini saja gitu, Pak. Gitu. Paling tidak di sini ada ruang dialog, gerakan semuanya. Ini momen tepat seperti ini karena setahu saya dulu saya digerakkan sampai pengurus Dekopinda juga sudah, dan kebetulan sekarang jadi pengurus Dekopinda juga. Nah ini kopi ngopi bareng. Ini adalah sebagai ruang interaksi antara gerakan dengan pemerintah daerah. Tidak ada salahnya, kita coba kemas lagi momen seperti ini. Ya lagi-lagi ya kalau bisa nya jangan dari pemerintah terus dong, dari kita juga bareng-bareng. Biar muncul mandirinya ada gitu. Nah nanti kita atur lah, misalnya setiap periodenya berapa, apakah 1 bulan sekali, apakah 2 bulan sekali, apakah 3 bulan sekali. Oh sekarang nanti yang bulan ini misalnya palidanya dari gerakan koperasi, Kosera, Kopar, Maslah, atau siapa tiga untuk penjembatan ini. Setuju ya? Setuju nggak nih? Masa iya kalau iuran 500.000 per koperasi nggak beres, kira-kira gitu lah. Nah, paling tidak kita masih bisa mengajak gerakan yang lain lagi. Nah, nanti juga terus berkesinambungan. Karena ruang inilah yang sebetulnya kita inginkan agar masing-masing koperasi nantinya itu menyampaikan barangkali ada permasalahan di koperasinya atau butuh apa segala macam supaya koperasi di Cilegon ini baik semuanya gitu loh. Nah, termasuk kemarin Penkes yang dilakukan oleh pemerintah ini kan sebagai parameter pemerintah untuk mengukur bahwa koperasi itu sehat atau enggak kan gitu. Nah kalau memang dari dalam posisi penilaian dalam pengawasan, ayo kita Dekopinda bersama pemerintah membantu untuk supaya sehat. Kalau sehat pasti semua anggota sejahtera, itu udah pasti gitu. Makanya ruang-ruang inilah seperti ini. Kalau nggak salah harusnya sudah dikumpulkan hari ini deh penilaian kesehatan itu. Coba yang belum mengumpulkan, coba permasalahannya apa ya, jadi begitu kita adakan momen ini, dia mohon kesediaannya nanti Pak Wali selalu bersama dengan kita. Apalagi Bapak sudah dinobatkan sebagai tokoh koperasi Pak di Kota Cilegon. Insya Allah tahun depan saya mau usulkan lagi tokoh koperasi tingkat nadiannya. Amin. Yang utama kita usulkan. Jadi kemarin kita usulkan. Alhamdulillah lulus karena itu banyak setiap kabupaten kota itu mengusulkan semua. Tapi alhamdulillah Kota Cilegon lolos. Amin. Mudah-mudahan ada koperasi lah. Nah itu bisa bermasukan kami juga untuk mengusulkan Pak bahwa keberadaan pemerintah peduli dengan koperasi. Baik itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya izinkan Pak Wali untuk menyampaikan perkenalan dari kami. Seperti juga tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak Adit bahwa kami ini adalah koperasi produsen karya Cilegon Mandiri, produsen khusus gula merah Pak. Baru terbentuk Juni legalitas badan hukumnya diikuti oleh infrastruktur pembangunannya untuk industrinya, dan sekarang alhamdulillah legalitas sudah selesai semua, sedang mengurus juga surat sertifikasi halal, tinggal 1 kali halal. Karena kami tingkatnya sudah klasifikasi skala besar, sehingga untuk fasilitas sertifikat tidak bisa Pak, yang gratis, makanya harus berbayar sudah kita bayar 750.000 berdasarkan peraturannya. Kemudian kita sudah menunjuk LPHD, lembaga penyedia halal itu cukup Indo,
kita sudah sebelum melakukan proses izin halal, kita sudah lakukan proses analisis batil ya, untuk itu juga hasilnya sudah terbit. Alhamdulillah seluruh komponen-komponen kita submit ke BPOM juga dinyatakan halal. Kalau lihat histori Mentari ini sudah termasuk tua Pak Wali. Jadi Mentari itu berdiri di 2001 zamannya Besari. Mungkin Pak Didin, Pak Rahmat adalah orang-orang yang secara mengikuti lah perkembangan di Mentari. Jadi yang jadi pertanyaan sebetulnya kalau misalkan koperasi karyawan maju itu luar biasa Pak. Tapi kalau koperasi warga berhasil itu lebih luar biasa. Ini permasalahannya. Yang jadi pertanyaan adalah terkait dengan perkantoran Pak, atau mungkin sekretariat. Kebetulan di data OS juga ya, seperti disebutkan itu ada kaitannya dengan sekretariatan. Kita koperasi warga itu kan perwakilan dari koperasi syariah. Koperasi syariah ini baru terbentuk, rata-rata belum terbentuk. Maka yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana Pak Kadis, Pak Wali bentuk dari support pemerintah dalam rangka pembinaan kepada koperasi syariah. Karena koperasi syariah ini termasuk unik, ada batasan-batasan yang harus kita perhatikan betul. Nanti kita kumpulkan ya, yang berhubungan dengan IKM, yang berhubungan dengan UMKM, yang berhubungan dengan koperasi. Nah, yang masuk ke link 3 ini industri harus kita kumpulin. Berarti kolaborasi antara Deperindah dengan koperasi Pak. Ya, kalau Deperindah dengan koperasinya udah matchingnya bagus, sehingga keluhan-keluhan ini bisa didengar oleh mereka gitu loh. Nah, jadi hari ini kita menulis terlebih dahulu, nanti kita analisis, kita akan diskusikan masukan-masukan ini luar biasa. Usaha itu kita mainnya adalah aturan ya Pak ya, undang-undang. Jadi harusnya memang kita sendiri yang menyiapkan, terlepas dari hasil usaha atau pendapatan yang kita dapatkan itu akan mengurangi beban biaya itu. Maka ada proporsionalnya kalau kita dikenal dengan kondisi usaha nantinya setelah pengembangan biaya. Logisnya di sana gitu maksud saya. Jadi kalau namanya lembaga usaha, ada sih sebetulnya peran pemerintah itu ya hanya membantu yang sifatnya ya contoh begini. Untuk memperkuat gerakan koperasi misalnya, pemerintah meningkatkan SDM. Nah, itu mungkin bisa SDM pengurus, pengawas, kayak gitu. Nah, itu seperti itu. Tapi kalau terkait maaf ya, kita sekretariatan ya, karena ada pendapatan yang diinginkan, kecuali satu lembaga non komersial, gitu loh. Seperti tadi Pak Wali sampaikan, MUI ini kan bukan lembaga bisnis, gitu loh. Jadi bukan apa ya, maksud saya kalau mengacu undang-undang kayaknya nggak tepat gitu loh. Karena kita berbisnis di sini. Jadi apapun itu bentuknya, ya walaupun kecil, bebankan kepada koperasi. Karena di situ ada pendapatan yang akan diraih. Jadi apa ya? Paling kalaupun pemerintah itu bisa membantu dalam sisi permodalan, maka disebut di dalam neracannya pun adalah hutang. Dan itu wajib hukumnya dikembalikan. Karena permodalan untuk membantu pergerakan usaha koperasi lebih meningkat, tujuannya kan ke sana. Sehingga saya harapkan pemahaman ini lebih tepatnya ada tanggung jawab daripada pengelola koperasi itu sendiri itu untuk menempatkan biaya-biaya ini. Karena satu Pak, salah satu tujuh prinsip koperasi adalah kemandirian. Itu Pak. Gitu. Makanya tadi, yuk kayak semacam tadi, ini ruang ini harus dibuka terus. Tapi pertama difasilitasi dulu oleh pemerintah. Selanjutnya kita dong, karena kita lembaga usaha. Yuk kita iuran bareng-bareng. Dan kira-kira gitulah gambarannya. Oke, bisa aja Pak. Mudah-mudahan di hari ini pertemuan kita, mudah-mudahan hari ini sangat bermanfaat buat kita semua dan koperasi kita.
Begini Pak, saya perkenalkan saya Ibu Retno dari Koperasi Anissa Maju Sejahtera Kelurahan Bendungan Pak. Di kita adalah koperasi wanita, koperasi ibu rumah tangga. Karena kita adalah ibu rumah tangga, adalah manajemen rumah tangga ya Pak. Jadi saya didirikan koperasi agar ibu ini sadar untuk menabung. Dan kami juga menggandeng beberapa UKM Pak. Jadi koperasi Anissa adalah koperasi konsumen. Koperasi serba usaha, ada simpan pinjam, juga ada Kopak Pak, koperasi market. Tapi di saat pandemi kita koperasi market kita offline dulu karena kemarin pandemi sempat kita agak agak keberatan untuk penjualan. Jadi khususnya untuk anggota juga pengurus agar kapasitas ke depan lebih baik lagi, mudah-mudahan bisa lebih bagi contoh. Mungkin saja yang akan disampaikan secara maaf dari Pak Jaya. Kami dari Koperasi Berkah Sejahtera Hanif ini berkaitan kami tahu ya desa. Alhamdulillah kami berdua waktu itu sejak tahun 2011. Kemudian kami bergerak bilang usaha dan saat ini itu perwakilan kami kisahnya dia dari sekolah ya. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih atas peresmian dari Pak Wali Kota tentunya. Alhamdulillah yang sudah berjalan suasananya untuk di sekolah sedikit aja terus dengan jelas yang Hanif sekarang masuk di tahun kedua untuk penerimaan di Hanif Boarding School lokasi di Citerai. Jadi kami di sana tidak hanya orientasi untuk dunia pendidikan, tapi juga mencetak generasi yang siap untuk dapat di kurikulum entrepreneurship. Jadi untuk pendidikan kewirausahaan, kemudian juga peternakan, juga pertanian kita arahkan ke sana. Nah, untuk dari yang kami sempat mengangkat nih dari Pak Wali Kota dengan prestasi Pak Wali. Di antaranya juga masalah ke arah pendidikan. Dan Pak Wali Kota menjelaskan ada 20 M ya, luar biasa fantastis. Dan juga Pak Wali juga punya anggaran untuk sekitar 1.500 untuk siswa yang kurang mampu di sekolah swasta. Nah di tempat kami ini sebelum koperasi dulu kali gitu ya, izin dulu. Tempat kami banyak yang prestasi, tapi secara ekonomi kurang, mungkin nanti bisa ada seperti apa sih? Bisa diturut sertakan, sangat senang banget. Kita pertundangan ini terus terang sangat masya Allah. Nah ini termasuk yang diundang juga. Kami sangat apresiasi banget dan terima kasih juga kepada Bapak yang sudah ajak di sini. Dan tadi juga kami sudah mensupport apabila ada kegiatan persinambungan, sangat mendukung gitu. Boleh mungkin teknisnya seperti apa silakan. Kemudian, nah tadi dari Bapak yang perwakilan itu punya usaha sangat baik banget gitu menurut saya. Dia usaha apa tadi dari sebelah merah. Ya, mungkin dari koperasi yang lain punya usaha bisa penggilingan padi, beras, segala macam dan juga pasir. Ini salah satu bagian dari sebuah Pak. Nah terus terang di kami dulu waktu awal berdirinya, termasuk yang berdiri Pak, waktu seperti dari Serang kita didirikan dari yayasan Pak Toto. Akhirnya saya bangun, kita menjadi ketua pengawas dan sekarang ketua pengurus koperasinya. Nah itu waktu itu kita punya Pak, kita gimana supaya teman-teman tidak tergantung dengan milik lain. Kita ingin berdiri kaki sendiri, tapi apa daya apa? Suplainya kurang susah, itu suplai sangat-sangat kurang. Nah, andai kata dari Bapak tadi ya, gula merah, terus yang lain bisa ada juga nih. Itu bagus banget kita bisa bersinergi Pak. Jadi saya mohon Pak buat database nih, koperasi ini punya apa nih keunggulannya, gitu. Oh saya punya gula merah, oh yang sana gula pasir, oh saya punya penggilingan padinya. Oh ini yang bagus. Nah, nanti kita bisa kerja sama. Oh saya butuh ini, saya kontak dong. Saya butuh ini. Nah, itu sudah. Masa teknik mereka itu bisa diatur kan, seperti itu. Tentu harganya tapi yang tidak saling ini lah ya, tidak sama akadnya seperti itu. Nah itu kalau ada Pak, nanti kalau koperasi mungkin cara saya mungkin ini digoreng oleh Dinas atau dari Dikop atau dari Dikopina membuat database masing-masing koperasi. Nah kami terus terang alhamdulillah koperasi Langit paling tidak tulis ATK nih bantu di situ. Mereka beli ke kita, beli ke kita. Terus kami juga sering mengadakan yang baksos.
menjelang lebaran atau menjelang Ramadan itu mengenai baksos Pak. Baksos dari pihak sekolah Sebenarnya itu dipoinnya operasi semangat membangun usahanya bisa mandiri gitu kan, seperti itu. Terus nggak fokus ke modal gitu kan. Supaya kita koperasi, saya rubah dari koperasi Sukabidang, saya rubah dari koperasi konsumen. Dan perjalannya waktu, ternyata bulan Oktober ada penawaran untuk perubahan akte anggaran dasar anggaran rumah tangga, terutama untuk koperasi Sukabidang beralih ke konsumen. Sekali lagi, saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada Dinkop. Dengan waktu bulan Oktober, November kita udah, alhamdulillah November akte pendirian dari notaris langsung keluar. Cuma butuh waktu 1 bulan. Itu yang bisa saya sampaikan, terutama yang masalah apresiasi yang luar biasa dari Dinkop. Cepat tanggap dalam menghadapi, terutama kami dari koperasi Sukabidang berubah menjadi koperasi konsumen. Dan mohon maaf, saya juga kaget pada waktu hari Kamis kemarin ada undangan dari koperasi konsumen. Semua rata-rata koperasi konsumen. Saya jadi bingung apa ya akan kita bicarakan ya. Ternyata menyangkut masalah silaturahmi dengan teman-teman, terutama koperasi konsumen yang ada di Cilegon. Saya ucapkan banyak terima kasih, terutama dari pemerintah Kota Cilegon. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilegon itu sekarang masih di kantor kejaksaan yang lama yang di JLS. Nah, kita lagi mau itu. Kemungkinan besar di awal tahun 2024 itu sudah jadi. Itu akan kita jadikan kantor TK Nasdaq. Berikut itu akan kita jadikan pusat oleh-oleh pada saat orang dari Anyer itu bisa beli oleh-oleh di situ. Jadi bisa aja kita tampilkan produk-produk koperasi-koperasi yang sudah berjalan, ya. Apapun produknya itu bisa ditampilkan di istilah kita di kantor TK Nasdaq. Nah, kita pengen ada satu sentral. Kemudian yang kedua, kami sudah negosiasi dengan TCM pun, kami sudah mendapatkan ruang ukuran kurang lebih di 62,5 meter ya. Itu secara gratis di lantai berapa di lantai 3 di TCM. Cuma kita lagi mau bikin penutup kacanya, ya harus bermodal lah. Aktornya dikasih, aslinya dikasih. Nggak bayar, listriknya dikasih, masa ya sih minta lagi kacanya dikasih, malu juga ya. Jadi itu juga bisa nanti sebagai selain daripada Pemerindah, ini juga pusat UMKM yang tadi koperasi perumahan. Kemudian tadi kalau saya atau lagi bagus tuh produk-produk lokal sampai minyak wanginya sekarang sudah bisa diproduksi itu ya di Tanjung Putih ya. Luar biasa, artinya bisa disama-sama mempromosikan. Jadi kalau menurut saya Pak Didin, langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah tolong berikan hibah kepada Pemerindah ya, harus dikasih hibah berapa ratus juta gitu namanya diajukan agar supaya Pemerindah ini punya mengklasifikasikan berikut dengan Pak Didin selaku Kepala Des Koperasi yang perumahan yang mana itu yang dilatih, sehingga ada pelatihan-pelatihan untuk perumahan-perumahan ya, artinya biar mereka bisa berkembang. Nanti yang udah sukses ditampilkan dari kita untuk kita aja sebagai sharing session. Itu yang pertama tuh ya, baik itu yang syariahnya atau yang tidak syariahnya. Nanti diajukan aja di awal tahun ini langsung untuk hibahnya, berarti tahun depan baru dapat ya, tahun depan lagi maksudnya 2025 ya. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan kita ya. Soalnya lebih lagi kan jadi enak ternyata lagi. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, dari hasil kita diskusi ini, selain tadi saya sudah sampaikan tentang IKM, nah harus ada klasifikasi Pak Didi. Yang perumahan itu berapa, yang mau dibentuk, yang mau dibimbing yang mana, klasifikasi tadi seperti gula tadi dan yang lainnya itu hasil-hasil, karena sekarang ini
Indonesia ini perkembangannya sangat pesat Pak. Dulu sekelas nikel aja kita ekspor keluar, profit kita cuma 3 juta dolar doang. Tapi pada saat Pak Presiden Joko Widodo sekarang itu dari hilir, jadi tidak mau ekspor lagi, stop ekspornya Pak. Justru industri di luar sekarang ini datang ke tempat kita. Maksudnya Pak ya. Kalau dulu kan ini bahan mentah, obat keluar negeri Pak. Kalau sekarang kan Pak Presiden nggak mau, industri yang datang bangun di Jawa, bangun di Indonesia. Nah, seperti industri Cina itu yang ada di Sulawesi Tengah itu, di Morowali dan yang lainnya. Ternyata secara pajak, secara hasil pun dari 3 juta dolar dalam waktu 4 tahun, sekarang penghasilan kita 33 juta dolar Pak, dengan range selama kurang lebih 2 tahun. Nah, maksud saya industri mana yang berkaitan dengan koperasi, industri mana dari hilir ke hulunya yang berkaitan dengan pemerintah juga, sehingga itu bisa diklasifikasikan sehingga nanti drive and drive trace dalam arti kata tepat yang kita tempatkan ini memang kemudian beliau biasa main di hotel, tiba-tiba sekarang mainnya di gula merah gitu ya kan, ini kan sebetulnya kan nggak drive and drive trace kan gitu ya, tetapi kan sudah ada tim-timnya lagi, tetap aja beliau mau yang namanya manajemen itu begitu Pak. Setelah diciptakan bisnis baru, dia mau balik lagi pasti. Yang namanya leadership ya begitu Pak. Ya, pengembangan usaha itu ya seperti itu. Nanti bagi tugas pembinaan untuk yang ini apa namanya itu? Yang rumah tangga, atau apa segala macam, yang keluarga, yang RT itu ada berapa? Terus kemudian yang seperti Pak Yusuf ini ada berapa yang kayak gitu dari hilir sampai dengan ini Pak, termasuk kalau perlu sama IKM-IKM nya. Jadi nanti kolaborasi antara Pak Didin dengan pemerintah sehingga permasalahan Cilegon semuanya dari hulu ke hilir. Tadi yang saya contohin dari 3 juta dolar menjadi 33 juta dolar kan, lompatannya signifikan ya Pak, ya kan, daripada dia punya di sini, pabriknya di sini. Dulu kan gitu Pak, KS-nya di sini, ke Tegal dulu, balik lagi dari Cakung ke sini. Ke Tegal dulu, jadi Pacul ke sini, jadi Arit ke sini. Akhirnya kita udah bikin dari PPSI. Kalau Bapak lihat, sekarang saya pamerannya di mana-mana, dan Cakung kita itu Pak, banyak yang pesan Pak, luar biasa Pak. Banyak yang pesan, karena saya promosiin Pak. Setiap yang lain pertemuan wali kota, untuk kemarin itu pertama kali, kita promosiin satu-satu, saya kasih Cakung semuanya, gratis bukan betul. Ya kan sama Pacul. Tapi kalau maunya, mohon maaf ini, kalau maunya tidak ini, nah bahaya. Jadi intinya seperti itu. Ya, jadi kita bikin desain hasil hari ini adalah bagaimana ke depan kita jauh lebih baik, komunikatif, dan gimana caranya, ya harus ada duit, harus ada modal. Modalnya gimana? Makanya nggak tahu itu ya. Hah? Nah, jadi hibah, terus kemudian untuk dana pembinaan, nanti yang tadi saya bilang, nanti kita ketemu lagi, jadi lebih enak ngomongnya Pak, lebih spesifik. Ya contoh namanya gini, hari ini Pak Dini undang Pak khusus perumahan, jadi kita ngomong perumahan aja Pak. Besok ngomong industri, nah panggil industri itu sekalian, jadi enak Pak. Ya kalau bisa Pak Dini, kan Jumat saya kunjungi UMKM tuh. Ya dengan pemerintah Jumat kita kunjungi industri-industri, coba pengen tahu industri lo Pak. Supaya saya juga kan enak. Awal pertama kali kita gabungkan semuanya. Ini tadi ada keluhan misalnya di distribusi, keluhan untuk bahan baku segala macam, bisa kerjasama dengan koperasinya. Antar koperasi bisa kerjasama, itu namanya jaringan usaha koperasi. Bapak kekurangan tadi mau hasil segala macam, sebenarnya bisa ke koperasi dari SO, kan ada koperasinya Pak. Jadi kerjasama oleh koperasi. Insya Allah itu B2B aplikasi-aplikasi sudah. Oh, kerjasama? Ya. Belum semuanya Pak. Maksudnya ada aplikasinya, jadi memudahkan misalnya mau diklik aplikasi dan koperasinya langsung. Ya, untuk koperasi belum Pak. Untuk koperasi belum, kalau untuk KFM sudah ada. Untuk koperasi belum Pak. Insya Allah tahun depan lah kita coba Pak dibuat simpel, sebetulnya tidak perlu sulit.
aplikasi. Jadi semua koperasi masuk ke database itu Pak ya, produknya apa nanti bisa diakses. Pak apa? Itu salah satu usulan dari yang pertemuan sekarang ini. Jadi tadi ada hibah Kopinda, terus kaitan dengan klasifikasi dari usaha kerjasama, kunjungan ke koperasi juga nanti kita akan akhirkan juga Pak Wali Kota. Mungkin demikian teman Pak. Oh tidak sabar, jadi kami sudah punya aplikasi, tapi itu memang untuk usaha kecil ya Pak. Jadi punya sabun ini toko online-nya UKM Cilegon Pak. Itu silakan bisa di-download di Facebook punya sabun. Itu kalau bapak-bapak membutuhkan produk-produk UKM dari mulai kipang, kertas, labing, ya. Terus aneka keripik, baju segala macam di sana sudah ada Pak. Jadi punya sabun itu termasuk koperasi karyawan juga. Saya harapkan di setiap koperasi kan ada toko-tokonya Pak. Nanti bisa kerjasama, bisa mengisi dari UKM untuk di koperasi mobil sekalian. Jadi seperti itu silakan ada. Terus koperasi Pak nanti kita akan buat sendiri Pak. Insya Allah tahun depan kita buatkan aplikasinya. Jadi sudah ada sekitar 100 lebih UKM yang sudah terpilih bisa berproduksi. Nah, ini mungkin Pak Wali izin, saya kebetulan bawa teman-teman di Kopinda, ada Pak Suharno, terus ada Pak Zainal, ada Pak Saifu, terus ada Pak Guru, terus ada Pak Nur. Nah, ini keluhan-keluhan operasi ini bisa disampaikan ke Kopinda Pak, untuk kita bahas bareng-bareng. Tapi prinsipnya kita teruskan untuk mobil terus berlanjut Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Ya, prinsipnya begini Pak. Yang pertama, saya itu dalam marketing. Dalam marketing ini nggak mungkin bisa hilang Pak. Karena sejak saya pertama kali kerja itu di usia 22 tahun itu saya jadi salesman. 25 tahun saya jadi supervisor dan 28 tahun saya jadi kepala cabang. Oke, jadi kepala cabangnya, memimpin cabangnya aja. Kalau kemarin 2021, 2008 saya jadi kepala cabang Toyota saya Pak di Tangerang gitu. Jadi operasi itu akan marketing semua Pak. Mindsetnya bukan menjual, tapi bagaimana kita menyamakan satu persepsi bahwa sebetulnya daerah ide adalah daerah di mana kita bisa sukses atau tidak adalah dengan ide-ide kita yang brilian Pak. Ya, mindset ini yang harus kita ubah bersama-sama Pak. Jadi Cilegon sekarang dengan ide sampah saya dan yang lain segala macam itu bisa dikenal secara nasional sekarang Pak. Nah, kita pengen kooperasi-kooperasi kita juga tadi seperti Bu Retno bilang pernah jadi juara tuh ya, pernah jadi juara dan yang lain segala macam. Sekarang bagaimana pembinaan yang lebih baik lagi? Padahal dia udah juara, ya kan? Tapi mungkin karena tadi kosong 2 tahun Pak, nah itu beda lagi Pak. Jadi maksud saya betul apa yang dikatakan tadi Ketua Kopinda. Artinya kalau kita kooperasi ini kumpul jadi satu, semua produk kita satukan, tak selesai masalah Cilegon itu Pak. Karena Cilegon ini kan sebetulnya daerah konsumtif Pak. Makanya dulu pernah ingat nggak namanya Goro Pak? Nah, Goro itu sebetulnya adalah untuk mengurangi kayak gini. Pokoknya melon Cilegon hasilnya diborong ke Jakarta, dari Jakarta dibalikin lagi ke Cilegon, harganya beda. Nah, maunya kita adalah ada penampung di sini. Yang notabene dari penampung ini dari petaninya katakanlah 50, penampungnya 60, ya kan? Belinya atau gimana nanti dijualnya. Jadi nggak terlalu ini 50 tiba-tiba balik lagi dari 100 karena transportasi yang terlalu jauh Pak. Nah, kita nggak mau seperti itu. Makanya saya bilang sama Pak Didin bikin aplikasi. Jadi dari kita untuk kita, ya kita sih dari pemerintah hanya bisa menjadi fasilitator saja, agar supaya produk-produk ini bisa dipergunakan oleh orang-orang Cilegon. Pemberdayaan ekonomi tidak mungkin tanpa melibatkan koperasi dan usaha mikro kecil. Jadi kita ini gerakan ekonomi rakyat. Insya Allah kita akan bersama-sama terus untuk membangun gerakan ekonomi rakyat di Kota Cilegon. Demikian. Saya akhiri, terima kasih seperti Pak Wali saya baru pertama kali mengundang Pak Wali sampai berjam-jam Pak. Betul, biasanya cuma pembukaan selesai makasih, tapi ini alhamdulillah bisa diskusi juga ini. Terima kasih Pak Wali sekali lagi. Berarti Pak Wali ini memang berpihak kepada koperasi UMKM. Jadi Pak Wali itu
Siap. Harusnya Pak Wali sekarang hadir di acara lain, tapi sudah diwakilkan. Terima kasih Pak Wali jadi Bapak Ekonomi Rakyat. Sepertinya sudah Bapak Kepala sudah nih, saya jadi Bapak Ekonomi Rakyat. Terima kasih Pak Wali. Pak Wali mudah-mudahan tetap sehat Pak, semangat Pak. Perjalanan masih jauh untuk menjadikan kota Cilegon, jaga kondisi kesehatan karena Bapak ini baru dioperasi jantung, tapi merokok karena beliau rokok itu ke paru-paru bukan ke jantung, jadi ya tidak apa-apa ya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah Kopi Morning pada hari ini tanggal 2 Desember 2023 tentang perkoperasian bersama Bapak Wali Kota Cilegon. Semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koperasi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share-nya. Sahabat, terima kasih.